Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Boleh? Haleluya. Mantap. Salam grace. Salam grace. Aduh. Selamat siang bagi kita semua. Haleluya. 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 Salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hyper grace. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mau bicara apa? Kota apa yang paling bagus di dunia? Paling cantik. Kota IKN. Belum jadi. Jangan semua politik. Kita dengan Paris. istri rencana mau ke sana, cuma belum ada waktu. Belum ada waktu. Yang luar biasa istri datang. Kata-kata sambu Itu kan supaya ringan. Biarlah ini buku ini Samoso di sini. Mari buat pencatatan. Iya, pencatatan kosong sebenarnya. Seperti kebanyakan orang kebanyakan orang ke hati kosong. Adanya itu enggak? Tapi bukan. Enggak ada ini. Sudah enggak ada. Kosong. Sudah cabut. Oh, enggak ada. Ya. Paris kan. Ada lagi lain. Kota yang Kota di Cina. Pak Erik yang selalu melalang. Kota mana paling bagus? Kota yang bagus. Kota bagus. Italia, Roma, Venice, apa Venice? Venesia. Venesia. Tolong cerita firman Tuhan juga. Cuma belum waktu. Oke, so siap ini. Oke. Baca sama-sama Ratapan 2 ayat yang ke-15. Ini ratapan. Biasa kita menonton ratapan karena memang akhir-akhir ini gitulah. 2 ayat 15. Oke, sudah apa? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersih-sih dengan menginginkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah kesesaran dunia semesta. Ini versi kita. Ada di versi gagal-gagal tadi itu. Alkitab yang ada. Versi bahasa Inggris. Supaya orang kan yang tidak tahu bahasa Inggris malah coba aja. Ratapan bahasa Inggris apa ya? Ratapan lain, ratapan apa itu bahasa Inggrisnya? Ayat 15. Buka saja. Mana itu bahasa Inggris? Lebih tidak mengerti itu sendiri.
perfection of beauty. Perfection. Perfection of beauty. The joy of the whole world. Ini versi Alkitab. Perfection of beauty. Kalau bahasa Indonesia ini apa, Pak? Kesempurnaan, kecantikan. Oh, Kecantikan yang sempurna. Perfection of beauty. Cantik yang sempurna. Cantikan yang sempurna. ini yang Orang-orang menyebutnya. ini yang belum bilang tentang Yerusalem yang saat ini tetap diperebutkan dunia. Tolong kan bicara tentang Yerusalem saja. Yang indah-indah biarlah dunia yang bicara. Apa ini Yerusalem? Bagaimana Sadikijo? Ringan-ringan, karena memang Tawari 11 ayat 4. 1 Tawari 11 ayat 4. Pergi ke Yerusalem, itulah Yebus. Jadi Yerusalem itu Yebus. Hakim-Hakim 19 ayat 10. Daerah yang berhadapan dengan Yebus itulah Yerusalem. Jadi Yerusalem itu Yebus. Yebus itu Yerusalem. Artinya Yerusalem dan Yebus adalah dua tempat yang sama. Yebus dalam Israel dikenal dengan tempat pengelolaan gandum dan jenis biji-bijian. Pusatnya di sana. Jadi tempat pengirikan, ada banyak ayat tentang pengirikan di Israel. Kenapa menjadi pusat? Karena teknologi saat itu tidak mudah membuat tempat pengelolaan gandum. Tentu dalam satu daerah hanya satu tambak. Kalau sekarang yang viral sekarang itu minyak nilam. Itu kan jangan minyak nilam. Kalau di daerah saya tahun 2018 kita tawarkan ke TP Papa. Ini dia semua mulai. Karena di sana pengelolaan juga sampai jadi minyak yang siap oleh para pengelola pasar mau beli. So walaupun belum minyak jadi, paling tidak satu tahapan. So bukan mau bawa dalam bentuk daun-daun. Begitu ini gandum. Gandum setelah dorang panen, dorang ika, jadikan satu berkas, dibawa ke tempat pengirikan. Nah, Yebus itu. Yebus tidak dikenal dengan Yerusalem. Jadi Yerusalem ini sudah terus kita baca satu dulu. 2 Tawari 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan. Ya. Jadi waktu Daud dulu ada beli, dia mau gratis, dia beli Pak Ornan, orang Yebus, di Yebus, jadi ditambah itu tanpa pengirikan, dijadikan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Jadi tempatnya disediakan oleh Daud, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud untuk membangun. Terus sobat belajar itu di Gunung Moria. Kalau orang mulai balik Gunung Moria adalah tempat di mana Abraham memotong Ishak rencananya, tetapi Tuhan tak kasih, diganti dengan domba. Makanya Moria disebut tempat Yehova Rafa kan Allah menyediakan. Di situ tuh
tanpa Abraham menyembelih domba pengganti, gambaran orang dosa manusia diganti, ada substitusi di sana. Di situ tempat Salomo membangun bait Allah pertama, dan selanjutnya di situ pun pula di sekitar situlah juga Tuhan Yesus mati disalib. Makanya ini Yerusalem begitu penting. Jadi Yerusalem disebut juga Yebus, tempat pengirikan. Secara kata Yerusalem apa artinya? Silakan buka ayat apa saja tentang Yerusalem yang ada DP number strongnya. Om yang ada number strongnya. Terserah Yerusalem apa saja. Yang ada number strongnya Om. Yerusalem terdiri dari dua kata, Yeru dan Salem, Yarah dan Salam. Mana tuh Yarah? Ya oke. Yerusalem terdiri dari Yarah dan Salam. Yarah artinya apa itu? Ini flow water, es water. Mengalir seperti air. Ya seperti begitulah. Oke. Di poin ke-6, to teach, ajarkan atau to set. Ya to teach bawahnya. Ya, yang poin 6. To teach or to set. Ajarkan, dirikan atau tegakkan. Baru salam. Itu point out, itu tunjukkanlah, keluarkanlah. Atau tunjukkan, apa itu yang mana? Ini 5. Poin 5. To shoot boleh juga. Arahkan kok. To shoot atau to point out, keluarkan. Ya. Baru salam, shalom. Oh shalom. Ya, salam itu safe, keselamatan, kompleten, friendly, To be saved, pertemanan, persahabatan. to be complete, to be completed, Poin 5. To apa itu? to Reciprocate. Apa itu di bahasa Indonesia? reciprocate, Timbal balik. Timbal balik. Poin 2. To complete atau completed atau make complete. Untuk dilengkapi, untuk disempurnakan. Untuk dilengkapi atau disempurnakan. to be friendly, Program yang kita pakai beda dengan ini, jadi DP keluar bahasa Inggris beda, tapi kita mengikuti saja. Kalau orang cari kata ini, kalau Yeru, Yarah terus lewat. Jadi secara harafiah kita pakai yang ini. Yerusalem adalah to set atau to apa tadi? Dirikan atau tegakkan. Tadi set. To teach atau ajarkan. Ajarkan apa? Yang tadi, yang salam itu completed atau to timbal balik apa tadi? Reciprocate. Itu yang mau diajarkan. Apa itu reciprocate? Itu cake itu. Kalau orang cari ini kata-kata
ini kata ini digunakan di Alkitab bahasa Indonesia pakai kata apa? Kalau boleh dapat munculkan. Kalau ya, dia number strong berapa seperti itu? Number strongnya 7, ini 338. bukan, yang salam. Oh, salam 799. 7999. Tolong buka saja. Keluaran 21 ayat 34. Tadi apa coba? Di yang Keluaran 21 ayat 34. 34 ya. Maka pemilik sumur itu Oke. harus membayar ganti kerugian. Ini tuh kata kita dalam membaca. Ini tuh kata apa itu tadi? Salam. Ya. Ya. Ini Ya, ya. enggak timbul kan di penambah stok. Ada? Ini Yerusalem. Ini 7999. Iya. Salam. Oke, dia pakai kata apa bahasa Inggris? Atau dia pakai kata apa? Restitusi. Restitusi. Oh, ya, mengganti. Mengganti. Kasih konteks dulu. Maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu akan menjadi kepunyaannya. Oke. Terus kembali ke hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum timbal balik. Lex talionis. Iya. Hukum mata ganti mata, Gigi ganti gigi. gigi ganti gigi, Kupil. tangan ganti tangan, Darah ganti luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Ada di Alkitab sampai itu. Paling akhir nyawa ganti nyawa. Makanya tadi itu bahasa Inggris tadi, pokoknya yang Pak Erik sudah baca tadi, tulis apa itu? Timbal balik itu tuh salam. Ini salam ini mengganti harga. Artinya apa? Jika seseorang melakukan satu kesalahan, ini yang telah baca Keluaran 21 kan? Keluaran 21 itu mengenai lex talionis. Kalau orang mau baca lebih itu Keluaran 21, ada lagi di Hakim-Hakim kalau tidak salah ada berapa tambah. Itu bicara tentang metode pengampunan cara lex talionis. Dan hukum itu berlaku sejak awal dan sampai sekarang, kecuali hukum itu dibayar. Sekarang orang selalu akan, kalau ini hukum itu tidak berlaku lagi, tentu tidak ada orang penjara. Ya, toh? Jadi ada sesuatu, kalau orang baca di teks lain, ada uang pendamaian. Ini uang damai ini memang ada. Yang salah adalah uang damai yang tidak dilakukan secara tepat. Jadi uang damai itu timbul sesuai dengan aturan. Orang kan kalau misalnya katakanlah SIM ditahan, kan tetap orang mesti bayar uang damai. Tapi perspektif secara uang damai di bawah tangan. Uang damai tidak mau SIM, tahan sesuatu jaminan, bayar uangnya, baru balik. Uang perdamaian itu dalam bahasa ini uang salam. Ini uang salam. Bukan shalom, salam. Ini salam.
Uang persahabatan yang friendly. Bukan sila. Uang teman. Kalau Keluaran 22 ayat 1 apa ada tulis itu? Keluaran 22 ayat 1. Ayat 1. Nah, apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba Salem. dan membantainya atau mencuri, maka ia harus membayar gantinya. Ada di syarat-syarat itu saya tulis, mesti 5 kali lipat. Ada tuh tambah 10%, ada tuh tambah 5, ada di syarat-syarat pembayaran. Kita tidak mau bicarakan itu. Yang kita mau bicarakan salamnya. Artinya ini uang damai. Dulu belum ada uang sebenarnya. Secara aktual belum ada uang. Jadi ini adalah salam, itu adalah cara pendamaian. Yang tadinya ada persoalan, nggak mau dapat, karena ada satu yang melakukan sesuatu, nggak mau dapat. Mesti ada sesuatu yang mendamaikan. Dulu pernah kita khotbah tentang garam. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mana? Apa itu? Peace. Peaceable. Didamaikan. Nah, inilah itu salam itu. Kalau salam, perdamaian. Ini pendamaian. Dapat beda tuh kata perdamaian dan pendamaian. Dapat beda kan secara bahasa Indonesia. Oke. Kalau pendamaian itu proses damai. Proses mencapai damai. Damai dalam konteks seteru. Bukan damai berarti tenang. Kan ada seteru, ada selisih. Kan seteru ini kan ada selisih. Selisih paham, selisih uang, ada selisih. Kalau orang berseteru masalah tanah, ada selisih ukuran. Itu selisih itu kasih apa? Inilah tuh uang atau bukan uang. Prosesnya itu tuh salam. Semuanya dapat mengartikan itu salam. Artinya Yerusalem adalah tegakkan, atau dia pakai kata set, dirikan atau bangun atau beritakan, itu proses pendamaian. Itu Yerusalem. Pertanyaannya, kalau pelanggaran orang di dunia ini, ada pelanggaran, orang bayar ganti. Kalau pelanggaran karena dosa, ada tulis dari perjanjian baru, terus tidak perlu baca. Upah dosa adalah maut. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan. Oke? Yang hilang kemuliaan apa? Waktu Tuhan usir Adam keluar dari Taman Eden karena kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau bahasa sini bahasa kemuliaan Tuhan. Ya. Kalau kehilangan kemuliaan kekal, kita pakai kata kekal, orang bayar dengan apa? Tidak ada yang bisa dibayar. Harus bayar dengan Doi. tidak jadi, betul. Kalau cuma masalah doi. Tapi kalau masalah kekekalan harus bayar dengan kekekalan. Nah, itulah. Sehingga Yerusalem, kalau orang bercerita kekekalan, beritakan pendamaian kehidupan kekal.
tugas orang adalah beritakan. Itu. Makanya Tuhan bilang, semua mulai dari Yerusalem. orang semua nginjil sampai ujung dunia. Kalau orang nak pakai itu dasar ini, DP pokok ini, DP pokok Yerusalem. Tegakkan proses itu, proses pendamaian itu. Kalau bicara tentang proses pendamaian, ini komunitas ini sok katam dengan cara damai itu. Bagaimana pembayaran? Dia telah membayar, ada istilah di Alkitab, lunas dibayar. Itu dalam teks asli, dia lunas dibayar, ada harganya tertentu di harga, boleh lain, dan sempurna pembayarannya. Itu Tuhan Yesus. Baru ada tuh, dan segala syarat dan ketentuannya. Ayat mana itu? Tuhan telah membayar, kematian Tuhan telah membayar dengan segala syarat dan ketentuan. Jadi itu syarat dan ketentuan diproses. Ini Kay ini sebagai seorang notaris, dia harus ketika ada sesuatu, dia harus menulis sesuai dengan syarat dan ketentuan. Nggak boleh itu dilanggar. Ketika dia tuliskan, dinotakan sebagai notaris, itulah yang menjadi hukum di situ. Pembayaran, contoh misalnya, orang bagade kan atau kredit sebiasa atau ada jaminan. Kalau bagade tentu jaminan barang, kredit jaminan, kalau mobil itu ada jaminan BPKB. Ketika mau keluar tuh barang itu atau mau keluar tuh BPKB itu, orang dulu bikin perjanjian. Ketika terjadi one prestasi di tengah-tengah, itu tidak boleh. Kalau sekarang orang kredit pakai hukum undang-undang fidusia, notaris di situ tulis DP syarat ketentuan dalam proses. Ketika lunas, baru ini surat, oke lengkap. Baru proses pendamaian atau pembayarannya lunas, baru boleh. Prosesnya itu menurut firman Tuhan itu lunas, sesuai harganya, sama, komplit. Tadi ada kata komplit kan? Baking komplit. Kalau komplit, orang mau bayar apa? Kalau proses pembayaran itu ada orang masih orang harus bayar sesuatu, berarti bukan Yerusalem. Berarti mirip Salem. Kan mesti tegak kan, tadi kan tegak. Tidak set, unset Salem. Kalau orang dikacau balaukan dengan, atau paling tidak orang tahu dulu seperti itu tidak akan mau taset ini cerita ini. Yerusalem tidak akan taset, tidak menjadi perfection of beauty. Nah ini pembayaran ini Tuhan selesaikan. Tuhan Yesus selesaikan di kayu salib. Dia telah memakukan segala syarat dan ketentuan dosa orang di kayu salib. Tugas orang ya ialah beritakan. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, yang telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini pendamaian ini pakai kata apa?
Ini perjanjian baru. So Yunani ini tadi Ibrani kan. Mesir Reconciliation. Ya. dia pakai kata lage. Oke. Kata lage dia. Nah, tunggu mesti buka kacamata kita. An exchange, an adjustment, rekonsiliasi, restoration to the apa ini, the apa itu, favor, Restoration to the divine. To the divine. To the divine. exchange, ada pertukaran, Adjustment, penyesuaian. penyesuaian, Terus yang ketiga restorasi akan kehendak ilahi. Kalau kita nggak tahu, kita pakai di handphone itu, dia pakai exchange equivalent. Bahasa Indonesia apa itu? Exchange equivalent. Pertukaran setara. Pertukaran seimbang. Seimbang. Itu yang orang baca ulang di bahasa Indonesia ulang. Tadi yang DP sini. Nah. Dari pertama. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Itu berita pendamaian itu yang Tuhan lakukan, so percayakan kepada kami. Terus sampai satu orang. Itu yang Tuhan percayakan. Berita itu, berita pendamaian itu, berita kata lage itu, berita rekonsiliasi, berita exchange equivalent, pertukaran yang seimbang. Mengapa harus seimbang? Karena bicara tentang kekekalan. Mengapa tidak bilang Tuhan kan maha, harusnya lebih? Tidak, ada syarat dan ketentuan. Kalau utang 100 juta, orang input tidak boleh 110 juta mentang-mentang orang kaya. Tidak boleh, jadi tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Yang jelas yang mampu hanya dari kekekalan. Ini itu proses. Sejam 2 semuanya. Terakhir. Wah, semangat kita sampai sini. Itu proses. Kita langsung melompat ke kota kedua dari ada 10 kota ini. Oke. Ayat terakhir. Lukas 22 ayat 31. Nah, itu benar-benar kita perjanjian lama. Ini perjanjian baru, sebuah ayat. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Simon, Simon, lihat iblis menuntut untuk menampi kamu. Kata menampi di sini artinya Saring, memisahkan, sama mau tapis beras. beras. Menampi. Kalau menampi itu betul. Tapi mudah-mudahan kita penasaran dengan Alkitab yang sementara dibuat perjanjian baru. Dia akan buat, katanya ada berapa kata yang dirubah? 6.577. Ya. Ya. Ini salah satu yang kita tunggu. Dia pakai kata menampi, pakai kata apa? Kita tunggu.
Begini, proses pemisahan gandum ada proses yang panjang. Tujuannya mendapatkan gandum yang akan diolah menjadi tepung. Oke, tepung lalu jadi roti. Oke. Tuh proses pemisahan itu gandum dari sekam, dan termasuk gandum yang peser. Ya, Peser, kempes, nyana ada isinya. kosong. Artinya cuma sekam saja, cuma kulit saja. DP proses itu salah satu istilahnya ditampi. Dia pakai dulu, ada dia injak dulu pakai kerbau, pengirikan. Iblis bilang, Tuhan bilang, lihat Simon, Simon, lihat, iblis menuntut. Kata lain, orang hukum sini mungkin lebih pas. Iblis mendakwa. Mendakwa untuk menampi. Ini adalah proses, kan di ayat itu seperti gandum. Proses dia kalau bahasa Inggris justru dia pakai kata shake, menggoncangkan. Menggoncangkan. Dia pakai kata shake kalau bahasa Inggris. Memang di proses untuk mendapatkan gandum, dia toki, dia giling, baru dia pakai itu forok raksasa, diangkat begini, terbang tuh sisa angin bagi, angka sini, terbang tuh sisa, tas sisa tuh gandum. Jadi iblis menuntut untuk goncangkan begitu. Sama yang dia bikin Pak Ayub. Dia supaya apa? Supaya boleh didapatkan yang tadinya ini so gandum so siap. Siapa tahu ada yang pasal di situ, ada tak? Di situ tak? Gue coba. Mesti saya keluar supaya yang tuh yang so ada dikatakan so siru paling tidak, oh ini sudah jadi. Ada yang kita buang. Itu yang iblis mau. Tapi pendeta Jerry so bilang, ada tuh ayat bilang, apa yang diberikan Bapakku tidak ada yang ku buang. Sebenarnya kalau bahasa Inggris cut out tuh, bukan kubuang. Cut out apa itu? Potong. Tak keluar lah pokoknya. Iblis inilah yang teologi ini yang diulang-ulang supaya ketakutan terkesek iman orang Kristen. Tak mesti pernah itu. Iblis mau tuntut, iblis mau dakwah, iblis mau ini dan itu, supaya apa? Orang tidak memberitakan Yerusalem. Supaya orang memberitakan pengirikan. Yebus. Terus balik ke tadi. Yebus adalah tempat pengirikan. Makanya Tuhan bilang, iblis sementara proses tuh gandum itu seperti di tempat pengirikan. Ulang itu iblis bilang. Tetapi Tuhan bilang berdoa supaya, ayat yang ke-32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Insaf dari ini kan? Oke, jikalau engkau sudah insaf dari
dosa, Enggak ada. saling sadar. Bahasa Inggris pakai apa itu? Mana bahasa Inggris? Bahasa mana dia pakai situ ya? Dia pakai kata itu. Ini mau kalau mata kalah. Pistis. Ini insaf pakai apa ini? Sadar. Setelah akhir ini, setelah akhir. That's it. But faith Sudah insaf. will fail. Ini straight sas. Turn back. Bahasa Inggris turn back. Kembali. Ya, insaf. Sadar. Sadar. Kembali. Ya, Sadar sadar. bahwa kemuliaan Come Tuhan. again, gitu. Hah? Come again, datang Datang kembali. Return. Ya. Ini bukan insaf dari dosa. Makanya cuma kata pakai bahasa insaf. Dia kembali pada pengertian yang benar. Ya. Mengapa mesti turun kembali? Kemudian Tuhan Yesus bilang, setelah itu kuatkanlah saudara-saudara. Artinya apa? Siapa yang berpengertian bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan proses orang selamat hanya karena Yesus tanpa usaha apapun dari manusia, pasti akan disek oleh iblis. Kalau mencari aman, tambah akan diusaha manusia. Kalau iblis, Tuhan ya, karena ini yang ini yang iblis punya rencana. Ganggu proses salam itu, supaya manusia tidak tahu bahwa proses salam itu hanya satu-satunya yang bisa, hanya satu jalan. Berapa harganya, caranya, semua itu terperinci. Dan ganggu satu poin saja, berhasil iblis. Itu yang dia goncangkan ulang. Goncangkan orang beriman, goncangkan orang berpengertian. Itu yang diperingatkan oleh Tuhan kepada Petrus. Karena Yerusalem itu Yebus itu Yerusalem benar secara geografi benar. Tetapi yang orang mulai dari Yerusalem. Kalau orang mulai dari Yebus, walaupun tanpa yang sama, titik yang sama, orang memberitakan proses di mana bukan masalah pembayaran. Yang Tuhan beritakan itu yang tadi Tuhan baca, beritakan pendamaian yang Tuhan lakukan melalui kematian Kristus. Aspek-aspek yang lain yang ditambahkan dalam proses pendamaian itu, katalage itu atau salam itu ditambahkan satu titik pada proses itu, maka proses itu menjadikan Tuhan Yesus bukan juru selamat satu-satunya. Itulah Yerusalem. Mulai penginjilan orang Kristen, mulai dari Yerusalem. Tegakkanlah. Kalau ketemu yang semiring-miring, Tuhan petugas, tegakkanlah berita pendamaian. Shalom. Tidak ada shalom tanpa shalom. Ya. Oke. Itu saja. Pas jam 2. Jam 2 ini. Ruang tanya jawab masih ada 2 menit. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada,
mengadakan pertukaran yang tidak seimbang. Ini harus sama di pertukaran, sesuai syarat. Imputasi. Iya. Nah, itu tanya Pak Pastor. Inputting ada di PK. Inputting itu ada di ayat itu 1. DPDP pengertian kan beda kan? Hah? Beda, tapi kan ini Ada maksudnya segmen. menjurus juga pada Yesus Kristus kan? Iya. Nah, kenapa di ajaran dari pastor adanya itu pertukaran yang tidak seimbang, sementara di sini harus sesuai. Karena yang dibicarakan adalah antara pertukaran korban. Iya, Hmm. pertukaran korban. Sama DP syarat sesuai kan di pertukaran Iya. untuk Dalam konteks pertukaran korban, kan orang tidak boleh bicarakan kekekalan membayar yang tidak kekal. Ya, pertukaran korban itu dalam konteks memang perjanjian baru, perjanjian lama, tetapi korbannya. Sedangkan ini konteks pembayarannya. Proses pembayaran. proses pembayaran Pembayaran. itu tertulis. Kalau itu dia sama yang hukum ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Kalau yang ini yang dimaksud tadi yang itu Yerusalem itu DP pembayaran itu pertukaran itu ke apa mesti tercatat itu. Ada DP syarat itu yang baku memang. Iya. Ada di syarat. Dinubuatkan. Makanya itu nubuatan tentang Yesus, bagaimana dari dia lahir, itu menunjukkan syarat-syarat yang harus Yesus penuhi selama hidup di dunia ini dalam konteks pembayaran. Pembayaran, kata pembayaran kok ini pendamaian, memang lebih pas itu proses pendamaian. Yang tadinya adalah seteru, didamaikan. Tetapi itu ada apa? Ada syarat dan ketentuan. Makanya kita mulai dari 21 ayat Keluaran 21 tentang hukum timbal balik. Setiap kesalahan kalau mau diuangkan atau mau dibayarkan, ini sebenarnya bahasa kuno ditulis Alkitab ketika orang mau taruh sekarang. Soalnya kan orang bicara bayar 100 rupiah. Nah, tetapi ada sesuatu untuk make a good, menjadi baik kembali. Contoh misalnya kita dan tentang diri ada selisih paham, perselisihan. Jadi secara tidak langsung dalam konteks itu kita dan tentang diri menjadi seteru. Paling tidak batas, misalnya orang masalah apa? Batas. Dalam konteks itu kita dan tentang diri seteru. Untuk selesai itu masalah ini harus ada proses pendamaian, harus ada sesuatu yang dibayar. Pihak yang salah membayar kepada pihak pemiliknya. Tadi ada pemiliknya. Nah, dalam hukum di Israel soalnya ada syarat ketentuan yang Tuhan telah taruh. Itu yang harus dipenuhi. Kalau kurang, tidak boleh. Karena dalam pembayaran persepuluhan, pembayaran ukuran pas, minyak urapan, takaran harus pas. Begitu juga untuk urusan-urusan lain harus ada. Makanya syarat dan ketentuannya itu kalau boleh dapat itu ayat itu bagus sekali membaca. Karena kita tidak mau masuk ke situ. Biasa pastor sosik-sosik ini kita cuma konteksnya ini Yerusalem. Mulai dari Yerusalem itu pembayarannya. Tetapi dalam proses pembayaran semua harus ikuti syarat dan ketentuan yang tertulis.
Makanya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dari sejak dia Maria, konteks Maria dan Yusuf sampai dia naik ke surga, harus memenuhi hukum-hukum di perjanjian lama. Itulah proses pembayaran. Bukan kata harus tertulis ini harus ini siapa yang apa. Tetapi kan memang di Alkitab so bilang bahwa orang Israel menunggu Mesias. Iya. Orang apa? Ada di ayat setiap hari, di mana itu? Tidak kasih baca satu hari. Setiap hari Allah mengulurkan tangannya bagi orang Israel karena ketidaktaatan orang Israel dan kebebalan. Pokoknya itu dipercaya di Roma alasan. Artinya orang Israel ini memang salah terus dalam konteks. Dorang juga salah terus, tapi dorang telah dipilih sejak awal. Dorang selamat tanpa taat terhadap Taurat pun dorang selamat. Yesus datang kepada orang Israel. Pertama-tama kepada Yahudi, baru Yunani, terus bertorat. Jadi yang Tuhan datang mati di jual juga termasuk untuk orang Israel. Karena orang Israel tidak dapat menyelesaikan Taurat itu. Hanya ketika Tuhan Yesus datang, yang mengikuti Yesus tidak perlu Taurat lagi. Tapi yang suka mengikuti Yesus, yang tidak mengikuti Yesus, orang Israel paling tidak, yang tidak mengikuti Yesus, ya tetap jalankan Taurat. Makanya kalau sekarang orang lebih keras kepala, lebih seolah-olah orang bilang tidak ada kemanusiaan, dorang tidak ada Tuhan. Dorang tidak bisa melakukan korban karena bait Allah tidak ada. Dorang hanya ada di Roma 10 ayat 21. Roma 10 ayat 21. Dorang tidak ada bait Allah. Tembok Ratapan adalah salah satu tembok Yerusalem, bukan tembok bait Allah. Karena tembok bait Allah rata tanah. Dorang hanya menangisi, itu cuma tempat menangis saja. Doktrin nama tembok Ratapan. Tetapi dorang tidak bisa mau bikin apa-apa. Jadi kan sudah tidak ibadah. Tidak bisa. Sinagog Nggak dan ada DP untuk Ka'bah itu tempat berat. Iya. Nggak ada bait Allah. Tidak ada bait Allah di sana. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Dia Setiap hari. Nggak mau. kalau Tuhan tidak datang bayar semua itu sesuai dengan syarat ketentuan, karena Tuhan telah menghukumkan itu, bukan membuat sebuah aturan, itu harus dibayar oleh satu-satunya juru selamat. Dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat bukan untuk orang Kristen saja. Sebenarnya untuk orang. Iya, sebenarnya untuk donor. orang kan cuma dicampurkan, cuma dapat antias. Iya. Cuma tadi yang imputasi itu kan, makanya kita tidak mau bahas itu karena kita tanya Tuhan itu ada di mana itu istilah itu. Oh, itu istilah yang di bawah. Kita takut jangan kita pengertian tentang imputasi itu salah pengertian. Biarlah yang ahlinya yang akan bicarakan. Tetapi proses pembayaran orang semua terasa pernah menggadai, semua berkredit. Orang bayar harus sesuai syarat dan ketentuan. Kalau sekarang misalnya itu atas transfer selebih, dulu kan ada sistem transfer. Sekarang kalau tuh 3 angka di belakangnya tak sesuai, nggak baca. Iya, jadi dia tidak mau baca karena memang jadi syarat ketentuan harus seperti itu. Iya. Pertemuan saya bisa Kolose 2 ayat 14 yang mengenai hutang dan ketentuan tadi. Nah itu, kalau kedua itu bagus. Oh, Nah itu. Mungkin itu yang dari tadi dicari. Nah, kita tidak mau masuk terlalu panjang di situ, tapi kalau berkembang ini.
Kolose 2 ayat. Menghapus surat utang Harus surat hutang. yang oleh ketentuan-ketentuan mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Ya, ini proses Proselosas. losas. Gitu. Ini tuh mendakwa ini sama yang tadi iblis menuntut untuk menampi. Makanya dia ayat di sini Tuhan tuh dakwaan ini, tuh surat hutang ini dia selesaikan. Jadi di Israel itu ada surat tanda lunas. Kalau seseorang telah lunas terhadap hutang piutang, dia keluar surat di satu. Ini menghapus surat hutang. Kalau menghapus surat hutang, ada surat lunas. Ada itu. Mungkin itu dasar kampung bikin tuh surat penghapusan dosa kan. Dasar di situ kan. Makanya itu ada pemeteraian. Itu tuh. Itu pemeteraian itu tanda lunas. Nanti kita dapat ulang tuh surat lunas itu kita kasih. Kita gimana silakan itu. Kita yang hafal, nggak hafal. Tapi ada itu. Jadi ketika orang sudah lunas, ditaruh lunas. Jadi pas masa itu waktu Yesus sudah menebus itu keluar itu surat lunas dibayar. Hutang dosa kita Iya. lunas. Ada itu. Dia hapus dulu tuh surat hutang. Ya, tapi ada memang bukti pelunasan. Bukti pelunasan ada. Ya, ada. Tapi hapus surat Iya. hutang. Semua di ketentuan-ketentuan pokoknya tentang itu Ya. baru kasih lunas. Makanya itu pertanyaan tadi. Itu cara melunaskan itu yang Tuhan beritakan. Tuhan akan menghadapi orang-orang yang merasa ketika Tuhan hidup ada bunga atau utang baru. Iya. Gitu. Iya. Ah. Masih ada hutang mana? Jadi Iya. mesti bayar. Makanya kalau rasa-rasa itu kalau secara fisik Tuhan kasih itu surat lunas, Iya. ada tuh apa ya? Ada kejadian. Tiap kali periksa, sudah kartu kita, sudah tiket paling tidak, Iya. bawa lunas itu. Mau bikin apa nggak bisa. Bahwa konteks dosa yang orang lakukan sekarang itu nggak dicabut. Orang ini stompe tangan, tablah jelas. Itu sama hukum orang melakukan apapun mau dosa ya dosa kalau Tuhan hukum dalam apapun tetap dosa. Tetapi dalam konteks kekekalan, kehidupan kekal selunas. Karena itu yang nggak bisa orang bayar. Makanya digratiskan Tuhan. Digratiskan Tuhan supaya orang memperoleh itu. Sesuatu yang orang nggak bisa bayar, kalau orang mau bayar, itu kan lucu. Orang nggak bisa bayar. Itu yang penting orang beritakan. Itu tuh tugas gereja. Makanya pemberitaan tentang pendamaian itu yang ditugaskan kepada kami. Itu yang perjanjian baru bilang. Makanya berita Injil itu kabar baik. Nah, karena dulu kabar buruk. Oh iya. Iya. Sekarang beritakan kabar baik. Sehingga tidak ada penginjil palsu. Karena kalau penginjil palsu masih ada DP timbal balik, masih ada mesti bayar misalnya keluar. ya tidak ada penginjil palsu. Tidak ada. Mau cari di dunia tidak ada. Nggak ada. Hah? Kalau bahasa Indonesia kan penginjil palsu, Penginjil kan pembawa kabar baik. iya. Tidak ada pembawa kabar baik palsu. Yang adalah Nanti ya. pembawa Kabar buruk. kabar buruk. Apa tuh kabar buruk? Bukan belum lunas. Utang lunas. Syarat-syarat. Sosok Bebas bersyarat. Bebas bersyarat. Tidak ada penginjil palsu. Kalau guru palsu ada. Dari 5 jawatan hanya 3 yang palsu. Guru, Palsu, nabi palsu, Nabi pembawa palsu. Ya nggak ada gembala palsu ya. Bahan. paham ada. Nggak boleh dia sementara
baca kaboke. Kita bukan gembala ya, kita bukan bisa. Kita tetap gembala. Tetapi memang gembala bukanlah punya itu. Upah. punya. Punya. Penginjil palsu ada. Sosok semangat bilang palsu, yang ada adalah penginjil. Ya, itulah. Sudah ada. Ada lagi? Oke. Atau kan mesti beli. Oke. Selamat siang. Siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Haleluya. Ya, kita semakin dicerdaskan oleh kebenaran firman Yesus Kristus. Ya. Memang ini dosen khusus spesialisasi perjanjian lama. Itu kemarin teman dari Clear, pelayan di sana juga, ya. Ya karena mereka masih gunakan istilah lama, jadi pembantu mimbar yang ada di sana, dia kasih komentar karena batamang orang, dia bilang, di sini tuh orang ada tuh Bro Ruman saya punya khotbah terperinci kan, kita ada ikut berdiri di TikTok terperinci juga. Kita bilang dia ahli perjanjian lama, ya kita di perjanjian baru. Oh pantas ya. Jadi orang sudah bagi tugas ya. Ada hal yang menarik ya. Jadi memang kalau kita mau menalar, kita harus konstruktif menalar, terstruktur ini ya. Kita harus ikut alurnya ya. Kalau dalam sistem pemrograman itu diagram alur ya, flowchart, dan istilahnya begitu ya. Flowchart itu dia harus ikut struktur logikanya. Ada pendamaian, ada istilah yang baru di sini yang mungkin nanti kita akan membahasnya. Coba buka dulu Pak Erik. Ada dua istilah yang menarik sekali. Ya. Roma pasal 3 ayat 25. Kemudian ada ya, coba kita lihat ya. Ya. Ini yang berhubungan dengan tadi itu sistem bayar membayar, pelunasan hutang, Yerusalem. Ya, bagaimana bisa ada damai kalau hutang masih ada? Kira-kira begitu kan? Kalau orang punya hutang bertumpuk-tumpuk, kira-kira orang ada damai enggak? Ya. Di mana-mana pikir utang, sampai tidur mimpi utang. Nah, mari kita baca ini. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Theos menjadi jalan pendamaian karena iman atau melalui iman ini dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yesus telah ditentukan. Ya. Ditentukan. Ini dia pakai kata menjadi pendamaian, ini dia pakai hilasterion. Nah, coba tolong Pak, hilasterion. Ini apa nih? Korban pendamaiannya, hilasterion. Ya. Dia punya nomor strongnya. Nah, ada yang hilasterion.
Ini kenapa sudah muncul satu lagi di sini kan? Ini mungkin ditarik turun kali ini nih, hilasterion. Coba naik ke atas Pak. Ini yang salah. Hilasteriumnya tidak tepat. Tolong tutup dulu Pak. Tutup, kamu buka ulang lagi. Sini. Di mana? Ini di sini dikali kan? Dikali di atas, kali di atas, kali di Di atas. atas kali. Oke. No. Ya. Buka. Dikali yang paling di atas Pak, ya. Baru ditutup semua, ya. Oke, buka ulang.